Dalam sebuah perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah pedesaan, seorang pegawai muda menyadari bahwa pengelolaan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal tidak diutamakan. Dia ingin mengambil tindakan. Pilihan yang paling tepat bagi pegawai muda tersebut adalah A. Mengabaikan situasi tersebut dan fokus pada pekerjaan individu. B. Mengajukan pengunduran diri dari perusahaan dan mencari pekerjaan lain. C. Mengorganisir kampanye kesadaran lingkungan di tempat kerja. D. Membocorkan informasi rahasia perusahaan kepada publik. E. Mengadu ke pemerintah dan mengharapkan tindakan mereka. Jawabannya C. Mengorganisir kampanye kesadaran lingkungan di tempat kerja. Perbedaan agama merupakan suatu realitas yang ada di masyarakat yang multi-agama. Penting bagi masyarakat untuk mengetahui cara yang tepat dalam menyikapi perbedaan agama demi terciptanya harmoni dan kerukunan. Salah satunya apabila dalam suatu lingkungan tempat tinggal desa X, seorang warga mengetahui bahwa tetangganya memiliki keyakinan agama yang berbeda. Tindakan yang paling tepat bagi warga tersebut adalah A. Mengejek atau mencela tetangganya karena perbedaan agama. B. Menghindari interaksi dengan tetangganya secara keseluruhan. C. Melaporkan tetangganya kepada pihak berwenang karena perbedaan agama. D. Meminta tetangganya untuk mengubah keyakinan agamanya agar sesuai dengan keyakinan pribadi. E. Mengadakan dialog dengan tetangga untuk saling mengenal dan berbagi pengetahuan tentang agama masing-masing. Jawabannya E. Mengadakan dialog dengan tetangga untuk saling mengenal dan berbagi pengetahuan tentang agama masing-masing. Pengaturan pasal 23A dalam kebijakan pemerintah memiliki peranan penting. Dalam suatu negara, pemerintah ingin meningkatkan tarif pajak penghasilan bagi warga negara dengan penghasilan tinggi. Tindakan yang paling tepat bagi pemerintah adalah A. Meningkatkan tarif pajak tanpa melakukan pembahasan dan persetujuan dari undang-undang. B. Melibatkan lembaga legislatif untuk mengesahkan perubahan tarif pajak sesuai dengan pasal 23A. C. Membatalkan pasal 23A untuk memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah dalam menetapkan tarif pajak. D. Mengurangi tarif pajak penghasilan bagi warga negara dengan penghasilan rendah. E. Melakukan referendum publik untuk menentukan perubahan tarif pajak. Jawabannya B. Melibatkan lembaga legislatif untuk mengesahkan perubahan tarif pajak sesuai dengan pasal 23A. Melaksanakan tugas sebagai pemeriksa keuangan negara dan daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) memerlukan kerjasama dengan lembaga lain. Kerjasama ini penting untuk memastikan efektivitas dan transparansi dalam pengawasan keuangan. Seorang pemeriksa keuangan negara menemukan adanya indikatif penyalahgunaan anggaran di sebuah instansi pemerintah. Tindakan yang paling tepat bagi pemeriksa tersebut adalah A. Melaporkan temuan tersebut ke media massa tanpa berkoordinasi dengan lembaga lain. B. Melakukan penyelidikan sendiri tanpa melibatkan lembaga pemerintah terkait. C. Mengabaikan temuan tersebut dan fokus pada tugas pemeriksaan lainnya. D. Mengungkapkan temuan tersebut di media sosial tanpa melibatkan lembaga pemerintah terkait. E. Menghubungi lembaga pemerintah yang berwenang untuk berkoordinasi dengan dan melaporkan temuan. Jawabannya E. Menghubungi lembaga pemerintah yang berwenang untuk berkoordinasi dan melaporkan temuan. Seorang warga merasa terbatas dalam mengakses informasi dan komunikasi karena adanya sensor dan pembatasan dari pemerintah. Hal ini tentu berlawanan dengan pasal 28F UUD 1945. Berikut ini adalah tindakan yang paling tepat bagi warga tersebut adalah A. Menerima pembatasan tersebut tanpa melakukan tindakan apapun. B. Membuat protes secara individu tanpa melibatkan lembaga atau organisasi lain. C. Melaporkan pelanggaran tersebut ke lembaga yang berwenang untuk menegakkan hak-hak berkomunikasi dan akses informasi.
D. Menggunakan media sosial sebagai saluran alternatif untuk menyampaikan informasi dan berkomunikasi tanpa melibatkan pemerintah. E. Menjalankan aksi demonstrasi secara langsung untuk menyuarakan kebebasan berkomunikasi dan akses informasi. Jawabannya C. Melaporkan pelanggaran tersebut ke lembaga yang berwenang untuk menegakkan hak-hak berkomunikasi dan akses informasi. Dalam kebijakan pemerintahan, Presiden memainkan peran penting dalam mengangkat konsul dan duta. Namun keputusan ini tidak dapat diambil sendiri oleh Presiden tanpa adanya kerjasama dengan yang lain. Presiden memutuskan untuk mengangkat seorang diplomat sebagai duta besar ke negara tetangga. Namun sebelum keputusan ini diresmikan, Presiden perlu bekerja sama dengan A. Dewan Menteri, B. Parlemen, C. Lembaga intelijen, D. Mahkamah Agung, E. Partai politik oposisi. Jawabannya B. Parlemen. Dalam sistem pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting dalam membentuk undang-undang. DPR suatu negara sedang membahas sebuah rancangan undang-undang tentang perlindungan lingkungan. Sebelum undang-undang ini dapat disahkan, DPR perlu bekerja sama dengan A. Presiden, B. Mahkamah Konstitusi, C. Organisasi non-pemerintah, NGO, lingkungan, D. Dewan Ekonomi Nasional, E. Kementerian Keuangan. Jawabannya C. Organisasi non-pemerintah, NGO, lingkungan. Pasal 14 ayat 2 dalam konstitusi mengatur tentang pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan tertentu. Misalnya ketika seorang aktivis politik yang sebelumnya dikenai hukuman karena melanggar hukum mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden, hubungan pasal 14 ayat 2 dengan pertimbangan Presiden dalam memberikan amnesti adalah A. Presiden harus mempertimbangkan nasionalisme aktivis tersebut. B. Presiden harus mempertimbangkan saran dari partai politik terkait. C. Presiden harus mempertimbangkan opini publik mengenai aktivis tersebut. D. Presiden harus mempertimbangkan nasionalisme dan kepentingan negara. E. Presiden tidak perlu mempertimbangkan apapun dalam memberikan amnesti. Jawabannya D. Presiden harus mempertimbangkan nasionalisme dan kepentingan negara. Pada awal abad ke-20, Sarekat Islam menjadi salah satu organisasi terbesar di Hindia Belanda. Tujuan pendirian organisasi ini adalah untuk melawan eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat pribumi. Nilai nasionalisme yang tercermin dalam tujuan Sarekat Islam adalah A. Memisahkan diri dari masyarakat non-pribumi. B. Mengembangkan persatuan dan kesatuan antar suku. C. Membangun kerjasama erat dengan pemerintah kolonial. D. Mengejar kepentingan ekonomi pribumi di luar Hindia Belanda. E. Melakukan tindakan teror untuk mencapai tujuan politik. Jawabannya B. Mengembangkan persatuan dan kesatuan antar suku. Muhammadiyah didirikan dengan tujuan mulia yang mencerminkan nilai integritas. Salah satu tujuan organisasi ini adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dengan harapan terwujudnya masyarakat Islam yang benar-benar berpegang pada nilai-nilai agama. Tujuan ini mengandung nilai-nilai berikut kecuali A. Meningkatkan pendidikan yang berlandasan agama Islam. B. Mengembalikan ajaran Islam pada ajaran murni menurut Al-Quran dan Hadis. C. Mendorong umat Islam untuk hidup selaras dengan ajaran agama Islam. D. Ikut menyantuni anak yang berkekurangan pada daerah tertentu. E. Meningkatkan kesejahteraan manusia pada umumnya dan umat Islam yang dikhususkan. Jawabannya D. Ikut menyantuni anak yang berkekurangan pada daerah tertentu.
Pendirian ASEAN pada tahun 1967 melibatkan peran krusial dari Indonesia yang didorong oleh semangat nasionalisme yang kuat di negara ini. Nasionalisme yang meluap di Indonesia menjadi pendorong utama untuk keterlibatan aktif dalam pemberian ASEAN pada tahun 1967. Indonesia memainkan peran penting dalam pendirian ASEAN pada tahun 1967. Hal ini terkait dengan semangat nasionalisme yang kuat di Indonesia. Alasan Indonesia terlibat dalam pembentukan ASEAN adalah A. Untuk memperkuat pengaruh politik dan ekonomi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. B. Untuk menghadapi ancaman komunisme dari luar kawasan Asia Tenggara. C. Untuk mencapai integrasi politik yang lebih besar di kawasan Asia Tenggara. D. Untuk melindungi kepentingan ekonomi Indonesia dari dominasi negara-negara besar. E. Untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Jawabannya E. Untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang didirikan dengan tujuan mulia tidak hanya mementingkan aspek agama tetapi juga mewakili semangat nasionalisme yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa Indonesia. Berikut ini tujuan pendirian Muhammadiyah yang mencerminkan nilai nasionalisme, yaitu A. Menggantikan sistem pemerintah sekuler dengan sistem pemerintah agama di Indonesia. B. Memisahkan umat Islam dari masyarakat non-Muslim di Indonesia. C. Melaksanakan jihad untuk memperluas wilayah Islam di Indonesia. D. Menegakkan kembali adat istiadat dan tradisi Islam yang hilang di Indonesia. E. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan umat Islam dalam membangun bangsa Indonesia. Jawabannya E. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan umat Islam dalam membangun bangsa Indonesia. Proses perumusan Pancasila oleh BPUPKI merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia yang melibatkan nilai-nilai integritas yang kuat. Dalam konteks ini, salah satu bentuk nilai integritas yang tercermin dalam kesungguhan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman Indonesia. Dalam proses perumusan Pancasila oleh BPUPKI, terdapat beragam bentuk nilai integritas yang tercermin dalam upaya membangun landasan negara yang kokoh. Salah satu bentuk nilai integritas yang tercermin dalam perumusan Pancasila oleh BPUPKI adalah A. Konsistensi dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia di Indonesia. B. Keberanian dalam menghadapi tantangan dan rintangan dalam mencapai kemerdekaan. C. Kewajaran dalam memperlakukan semua warga negara tanpa diskriminasi. D. Ketulusan hati dalam menciptakan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. E. Keberpihakan kepada masyarakat adat dan kearifan lokal dalam kehidupan berbangsa. Jawabannya B. Keberanian dalam menghadapi tantangan dan rintangan dalam mencapai kemerdekaan. Nilai integritas merupakan salah satu hal penting yang terkandung dalam setiap warga negara yang taat pada hukum. Nilai ini mencerminkan kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban dan menghormati peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang taat pada hukum, nilai integritas yang tercermin adalah A. Kecerdasan dalam mencari celah hukum untuk menghindari tanggung jawab. B. Kesetiaan dalam mengikuti instruksi dari kelompok yang melanggar hukum. C. Kepentingan pribadi yang mengalahkan aturan hukum yang berlaku. D. Ketidakpedulian terhadap kepentingan bersama dalam menjalankan hukum. E. Keberanian dalam melaporkan pelanggaran hukum yang disaksikan. Jawabannya E. Keberanian dalam melaporkan pelanggaran hukum yang disaksikan. Peredaran berita bohong atau hoaks merupakan tantangan serius dalam menjaga ketahanan bela negara. Dalam konteks ini, diperlukan pemahaman yang baik tentang dampaknya terhadap stabilitas nasional dan upaya untuk melawan penyebaran informasi yang tidak benar. Dalam upaya bela negara, salah satu tantangan yang dihadapi adalah peredaran berita bohong atau hoaks yang A. Mengganggu stabilitas sosial dan memecah belah peraturan bangsa. B. Mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi nasional. C.
membantu memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat. D. Memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa. E. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Jawabannya A. Mengganggu stabilitas sosial dan memecah belah persatuan bangsa. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga kekayaan alam Indonesia, termasuk menangkal pencurian ikan di laut. Dalam konteks ini, perlu dilihat upaya yang dilakukan oleh generasi muda dalam melawan pencurian kekayaan alam Indonesia sebagai aset bangsa. Dalam upaya menangkal pencurian ikan di laut Indonesia, generasi muda telah melakukan berbagai langkah seperti A. Meningkatkan eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan pribadi. B. Memperkuat kolaborasi dengan pihak berwenang untuk pengawasan perikanan. C. Mendorong penggunaan metode penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut. D. Menyebarkan informasi palsu untuk mengalihkan perhatian dari pencurian ikan. E. Mengabaikan tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Jawabannya B. Memperkuat kolaborasi dengan pihak berwenang untuk pengawasan perikanan. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan hak suara mereka. Selain menggunakan hak suara mereka, masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengawasan pemilu. Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi pemilu, masyarakat dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilu. Selain itu, upaya yang dilakukan dalam menanggulangi potensi gesekan dalam pemilu juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat seperti A. Menyebarluaskan berita palsu dan informasi yang menyesatkan. B. Mendorong diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas. C. Menggalang kerjasama lintas sektoral untuk meningkatkan pemahaman demokrasi. D. Meningkatkan provokasi dan retorika kebencian dalam kampanye politik. E. Mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Jawabannya C. Menggalang kerjasama lintas sektoral untuk meningkatkan pemahaman demokrasi. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 memiliki peranan yang sangat penting dalam menegaskan prinsip kesetaraan dan keadilan di dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam sistem hukum dan pemerintahan, serta kewajiban mereka untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut. Dalam konteks pasal 27 ayat 1 UUD 1945, peran penting kedudukan tersebut adalah A. Memberikan keistimewaan tertentu kepada warga negara yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi. B. Mempertahankan kesenjangan sosial antar warga negara. C. Menjamin perlindungan hukum yang adil dan setara bagi semua warga negara. D. Memperkuat diskriminasi terhadap kelompok minoritas dalam sistem hukum. E. Mengabaikan prinsip keadilan dan kesetaraan di dalam pemerintahan. Jawabannya C. Menjamin perlindungan hukum yang adil dan setara bagi semua warga negara. Alasan Indonesia berperan penting dalam AFTA (ASEAN Free Trade Area) adalah karena adanya kesepakatan untuk menciptakan situasi perdagangan yang seimbang dan adil di wilayah ASEAN melalui penurunan tarif barang perdagangan dan penghapusan hambatan tarif bea masuk 0-5% maupun hambatan non-tarif. AFTA menjadi sebuah bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi yang memberikan manfaat bagi negara-negara anggota ASEAN. Dalam konteks peran Indonesia dalam AFTA, tujuan utama dari kesepakatan ini adalah A. Menciptakan situasi perdagangan yang seimbang dan adil di wilayah ASEAN. B. Memperkuat hambatan non-tarif yang menguntungkan Indonesia. C. Meningkatkan tarif bea masuk untuk melindungi industri dalam negeri Indonesia. D. Mengurangi perdagangan dengan negara-negara di luar ASEAN. E. Menetapkan tarif bea masuk tetap 0% untuk semua barang perdagangan. Jawabannya A. Menciptakan situasi perdagangan yang seimbang dan adil di wilayah ASEAN.
Menyadari pentingnya pelestarian Pancasila dalam menghadapi tindakan separatis adalah langkah yang krusial. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia menyimpan nilai-nilai persatuan, keadilan, dan keutuhan bangsa. Dalam konteks ini, memahami dampak yang timbul dari pelestarian Pancasila terkait tindakan separatis menjadi hal yang esensial untuk menjaga stabilitas dan harmoni sosial. Dampak dari pelestarian Pancasila terkait tindakan separatis ini adalah: A. Meningkatkan polarisasi masyarakat dan konflik internal. B. Memperkuat kelompok separatis dalam memperjuangkan kepentingannya. C. Membatasi hak-hak individu dalam menyampaikan pendapat. D. Menciptakan iklim harmoni dan kerjasama dalam masyarakat. E. Meminggirkan kepentingan kelompok-kelompok minoritas. Jawabannya D. Menciptakan iklim harmoni dan kerjasama dalam masyarakat. Dampak dari semangat juang dalam bela negara adalah aspek yang memiliki implikasi besar dalam kehidupan bermasyarakat. Semangat juang menciptakan komitmen yang kuat untuk melindungi dan mempertahankan negara dari ancaman yang mungkin terjadi. Dampak dari semangat juang dalam bela negara adalah: A. Meningkatkan ketegangan dan konflik antar negara. B. Menciptakan solidaritas dan kesatuan dalam masyarakat. C. Mengabaikan kerjasama internasional. D. Meningkatkan keterbelahan dan perpecahan dalam bangsa. E. Melanggar prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan. Jawabannya B. Menciptakan solidaritas dan kesatuan dalam masyarakat. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang mengabaikan ketimpangan antar daerah menjadi tantangan yang perlu ditangani secara efektif. Melalui pertanyaan berikut, kita akan menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi ketidakpuasan tersebut untuk mencapai keseimbangan dan keadilan antar daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan ketimpangan antar daerah adalah: A. Sentralisasi kebijakan yang lebih kuat untuk memastikan keseimbangan. B. Pemekaran wilayah menjadi lebih banyak provinsi untuk mendistribusikan kekuasaan. C. Meningkatkan kontrol pemerintah pusat terhadap kebijakan daerah. D. Mendorong kerjasama dan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah. E. Memberikan subsidi dan alokasi anggaran yang lebih besar kepada daerah yang tertinggal. Jawabannya D. Mendorong kerjasama dan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah. Pada tahun 2023, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. Salah satu isu yang menjadi fokus perhatian adalah pentingnya pengaturan hubungan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Konstitusi. Pasal UUD 1945 yang mengatur tentang susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam konstitusi adalah: A. Pasal 20 ayat 5, B. Pasal 30 ayat 5, C. Pasal 40 ayat 5, D. Pasal 50 ayat 5, E. Pasal 60 ayat 5. Jawabannya B. Pasal 30 ayat 5. Pada tahun 1929, Soekarno, tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, dijebloskan ke penjara oleh pemerintah Hindia Belanda. Meskipun berada dalam kondisi terbatas dan terkurung, Soekarno tetap menunjukkan perilaku berintegritas yang tinggi. Ia menggunakan waktu di penjara untuk membaca, menulis, dan mengembangkan pemikiran mengenai perjuangan kemerdekaan Indonesia. Soekarno juga berinteraksi dengan sesama tahanan politik untuk berdiskusi dan merumuskan strategi pergerakan. Ia tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan terus menginspirasi sesama tahanan serta rakyat Indonesia di luar penjara. Berikut yang termasuk perilaku berintegritas yang ditunjukkan Soekarno adalah: A. Soekarno menghabiskan waktu di penjara dengan melakukan aktivitas yang tidak relevan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. B. Soekarno menggunakan waktu di penjara untuk memperkuat pemikiran dan strategi pergerakan kemerdekaan.
C. Soekarno hanya berinteraksi dengan tahanan politik lainnya tanpa menginspirasi rakyat Indonesia di luar penjara. D. Soekarno menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia saat berada di penjara. E. Soekarno memiliki perilaku berintegritas dengan bekerja sama dengan para pahlawan saat di penjara. Jawabannya B. Soekarno menggunakan waktu di penjara untuk memperkuat pemikiran dan strategi pergerakan kemerdekaan.